Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Masih di playlist tutorial Laravel 9 Indonesia ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya yaitu video ke-9 kita telah menampilkan data employee atau read data menggunakan fungsi dari Laravel Eloquent. Nah, pada video ke-10 ini kita akan mencoba untuk melakukan create atau insert ataupun tambah data ke database ya teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru ya. Nah, ini saya close dulu. Nah, ini sedikit flashback ya teman-teman, struktur ataupun tabel-tabel apa saja yang ada di database Fulcrum. Nah, di sini kita fokus pada tabel employee ya teman-teman. Nah, di sini yang telah kita generate menggunakan factory. Nah, kali ini kita akan melakukan fungsi tambahnya. Jadi, kita mengisi sebuah formulir yang nantinya akan melakukan operasi penambahan data ke tabel sini ya, teman-teman. Oke, ini saya kecilkan lagi. Nah, ini project kita kemarin. Oke, nanti kita buat dulu tombolnya di atas. Ini tombol. Coba langsung saja kita buka dulu text editornya. Nah, di sini ini review dulu ya teman-teman. Buka file web.php yang ada di folder routes. Itu ada di folder routes. Nah, ini web.php. Kita tambahkan sebuah routes baru. Bisa tambahkan route. Get lagi. Get employee create, misal kita tambahkan employee controller ya, dan class. Nah, di sini functionnya atau metodenya nanti namanya create ya, create. Oke, mantap. Selanjutnya kita buka controllernya. Nah, di sini kita tambahkan sebuah fungsi baru atau function baru, itu namanya create, public function create. Ini hanya sebagai untuk view formnya saja ya teman-teman. Sini bisa teman-teman berikan misal return ini form. Oke, ini ya. Nah, ini model kita ya, model employee, belum ada relasi ataupun query builder di sini, hanya inisiasi model saja ya. Tapi sebelumnya untuk melakukan penambahan data, kita harus menggunakan protected variable atau guarded sebagai must update modelnya. Jadi di sini misal langsung saja contohnya protected variable sama dengan, nah di sini teman-teman bisa memberikan apa saja file ataupun field maksud saya, bukan file, field atau kolom yang boleh diisi ya teman-teman. Coba kita lihat dulu di sini. Kita lihat dulu struktur tabelnya, itu name, gender, address, dan email ya. Oke, itu boleh diisi. Di sini name, address, email. Oke, saya kepencet, sorry. Oh, satu lagi itu gender ya. Di sini ini gender. Oke, jadi teman-teman kalau ingin melakukan penambahan data ini harus diisi dulu ya, atau dibuat dulu protected variable. Jadi kolom-kolom tersebut seperti name, gender, address, dan email itu dapat dilakukan penambahan atau dapat diisi melalui function yang kita buat nanti. Jika teman-teman tidak mengisikan name misal, maka kolom name nanti tidak bisa kita isi datanya atau value-nya tidak masuk ke database. Oke, semoga jelas ya. Ini kita tutup saja. Nah, ini untuk struktur migration-nya ya teman-teman, itu name, gender, address, email. Ini timestamp otomatis. Oke, kita close saja. Nah, di sini
coba kita tes dulu ya. Kita buat dulu juga, kurang satu lagi. Itu coba kita ke resource-nya. Itu ada di resource views employee. Nah, index bleed.php kita buat dulu tombolnya ya. Kita buat dulu tombolnya itu di bawah card body, misal sini ahref. Sorry ya teman-teman, sepertinya VS Code saya masih lelet karena saya baru sudah install ulang ya ke Windows 11. Ini misal tambah, ini saya berikan kelas btn primary mb2 misal untuk jarak ya. Nah, di sini kita bisa memberikan routes atau URL saja karena kita tidak mendefinisikan name-nya. Ini URL create misal. Nah, create, atau karena ini menu employee jadi kita berikan sini employee/create. Oke, coba kita tes. Nah, sudah ada ya teman-teman. Coba kita klik. Nah, dia return kalimat ini form. Kenapa? Karena di controller tadi kita definisikan ini form. Nah, jadi kalau kita ingin return sebuah view, ini kita hapus. Misal di sini return. Sudah ada return ya. Sini view. View-nya ada di folder employee. Masukkan dulu nama foldernya. Kemudian titik itu nama filenya. Misal nama filenya itu create. Oke, sorry ya teman-teman agak berisik. Sini create. Nah, sini employee kita tambahkan new file itu create.bleed.php. Yang isinya sebenarnya kita bisa kopas saja dari index. Biar mudah kita kopas saja ya teman-teman. Nah, ini kita kopas, kita pastekan di create bleed. Oke, dan paste. Ini saya besarkan ya. Nah, seperti ini. Ini employee. Coba tombolnya kita hapus, tabelnya juga kita hapus. Nah, ini card body saja. Oke, di sini coba kita refresh dulu atau kita cek dulu hasilnya. Nah, ini sudah masuk ya. Oke, masuk. Di sini jangan employee saja, tapi misal create employee. Oke, di sini kita buat form dulu. Form post ya. Sini untuk keamanan, untuk menggenerate sebuah token secara dinamis, keamanan CSRF sangat dibutuhkan. Jadi untuk menambahkan CSRF di Laravel sangat mudah sekali ya teman-teman. Bisa menggunakan built-in function yang ada di Laravel Blade, itu add CSRF. Nah, seperti ini. Kemudian itu coba di sini kita berikan div mb2 misal. mb2 salah. Misal div saja, div dulu. Kelas b2 misal, di sini kita berikan label. Label itu name. Itu name. Input tipenya text, name-nya name, kemudian ID-nya name. Ini kita butuh di sini kelas form control ya. Form control. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, mantap. Selanjutnya apa lagi? Name, gender, address, dan email. Oke. Coba ini bisa kita kopas saja. Ini kita berikan gender. Ini gender. Nah, untuk gender itu mungkin option saja ya teman-teman. Misalnya select. Ini gender. ID-nya juga gender. Jangan lupa ini kelas, berikan kelas form control. Nah, untuk optionnya, option pertama misal itu mail.
Di sini berikan mail juga ya. Ini huruf, coba kita berikan huruf besar saja, male. Kemudian female, laki-laki dan perempuan ya, female. Oke, mantap. Selanjutnya mungkin itu kita butuh tipenya tipe teks ya, karena ini address itu alamat dalam bahasa Indonesia. Maksud saya inputnya jangan tipe teks, itu tipe teks area. Nah, di sini berikan address, sini juga address, ini kurang D. Sini kita berikan kelas form control. Terakhir itu kita butuh email ya. Ini kita berikan email, namanya email, tipenya bukan teks tapi email, namanya email, ID-nya juga email. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, gendernya otomatis terpilih mail. Ini name, ini address, ini email. Oke, M-nya kita kecilkan. Ini M. Nah, seperti ini. Terakhir kita butuh tombol untuk submitnya ya. Di sini mungkin kita berikan dulu buton plus VTN primary. Di sini kita berikan misal create. Oke, create. Nah, seperti itu. Oke, ini kita bungkus dulu, ini kita cut. Ini justify content and misal. Oke, dia belum mau ke sebelah kanan, di flex misal. Oke, mantap ya, bisa. Mungkin akan lebih baik. Di sini kita berikan jarak juga, mt2 measure top 2 biar lebih jauh jaraknya. Bisa. Oke, sepertinya kurang, atau di bawah saja, di bagian butonnya saja, bukan jangan di div. mt2. Oke ya, sudah ada jarak di sini. Oke, cukup. Nah, untuk form actionnya, actionnya di sini kita berikan juga URL lagi, URL to employee /create, tapi yang membedakan itu requestnya post bukan get. Oke, setelah kita daftarkan di action, URL-nya kita daftarkan juga di web.php atau di routes-nya. Ini kita kopas saja, metodenya bukan get tapi post ya. Ini diganti menjadi post, ini create, ini diganti menjadi store. Oke, mantap ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, di employee controller kita tambahkan public function itu store. Nah, untuk menerima request kita butuh function request ya. Di sini kita panggil dulu request $request. Oke, mantap. Ini kita import dulu, import class. Ini Facades request ya. Nah, seperti ini. Use eliminate support Facades request. Oke, di sini teman-teman bisa dump and die dulu dd $request. Kita lihat dulu request dari form apakah sudah masuk ke function store. Refresh. Name misal Bupati Teknologi, gendernya mail, addressnya misal Palembang, emailnya bupateknologi.com, klik create. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, sudah masuk, tapi sepertinya ini salah, nilainya tidak muncul. Coba kita periksa lagi. Oke ya teman-teman, setelah dicek sepertinya kita salah. Di sini bukan support Facades request, tapi di sini illuminate HTTP ya, HTTP. Nah, seperti ini.
Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita salah pengambilan atau penamaan namespace-nya. Kita memanggil HTTP request-nya ya. Oke, bisa kita kembali dan create lagi. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Untuk melihat datanya bisa teman-teman lihat di bagian request. Atau saya besarkan dulu. Nah, di sini bagian request. Parameternya apa? Oke, kita punya token dari CSRF, ini dinamis. Nah, ini 4 field atau 4 inputan yang kita isikan tadi dengan value masing-masing, itu name Moba Teknologi, gender male, address Palembang, dan email Moba Tekno. Nah, sekarang bagaimana ini data-data atau value ini kita insert ke database employee kita, tabel employees kita maksud saya. Oke, ini saya kecilkan lagi. Oke, di sini ini bukan DD ya. Ini bukan DD. Teman-teman, di sini simpel sekali sebenarnya. Bisa menggunakan fungsi $data misal sama dengan request all. Nah, jadi teman-teman menyimpan semua requestnya, request all. Sini kita panggil dulu ya, seharusnya kita panggil dulu modul employee, tapi di sini jika teman-teman lihat sudah kita panggil. Oke, karena itu tidak perlu lagi kita memanggilnya, langsung saja employee. Ini titik-titik ada fungsi dari Elocon itu create ya, create data. Nah, seperti ini. Oke, coba kita tes, refresh. Kita masukkan lagi datanya Moba Tekno, mail ini Palembang misal, emailnya Moba Tekno, klik create. Oke, dia kosong saja ya teman-teman. Setelah create data, coba kita lihat, kita cek di tabelnya apakah bertambah. Nah, ini sudah masuk ya, bisa diperhatikan di ID 12 sudah ada Moba Tekno, tipenya mail, addressnya Palembang, dan emailnya Moba Tekno. Nah, ini waktu kita insert ya teman-teman. Ini waktu kita insert, nanti kita jamnya kita ganti saja waktunya sesuai dengan waktu Indonesia. Jadi untuk sekarang kita biarkan saja dulu. Oke. Nah, alangkah baiknya setelah kita insert datanya, kita kembali ke employee ya teman-teman, kita redirect ke employee lagi. Oke. Coba kita di sini kita bisa berikan fungsi return redirect itu URL, misal URL-nya itu employee. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, redirect-nya ke employee ya. Oke, coba kita tambahkan lagi data. Misal ini data kedua, female Sumatera Selatan misal, data@gmail.com, klik create. Nah, dia berlari ke employee lagi ya, dan datanya berhasil ditambahkan di sini. Oke, mantap. Agar lebih cantik lagi, sebenarnya bisa kita tambahkan sebuah session ya, alert. Jadi di sini ada alertnya, nanti ada notifikasi bahwa data itu berhasil ditambahkan seperti itu. Oke, ini kita bisa memberikan misal itu with. Nah, ini keynya itu sessionnya namanya apa ya? Di sini misal success data employee berhasil ditambahkan misal. Tambahkan. Oke, mantap ya teman-teman. Just simple sekali seperti ini. Teman-teman jangan khawatir, jangan bingung kenapa saya belum menggunakan validation. Di video berikutnya akan saya jelaskan ya teman-teman, tapi video kali ini yang penting kita sudah tahu bagaimana cara insert data dulu ya. Oke, seperti itu. Dan di resource atau view index bleed.php yang ada di folder employee, kita tambahkan alertnya di sini ya, di bawah tombol tambah. Nah, berarti di sini
Sini kita bisa berikan if session, jika ada session sukses, maka kita munculkan alert sukses. Alert sukses, misal itu kita echo message ya. Nah, message ini bawaan dari Laravel ya. Jika teman-teman bingung, bisa dilihat dulu di dokumentasinya, itu laravel.com. Nah, ini laravel.com. Bagaimana cara insert data ataupun query builder, Eloquent, semuanya ada di dokumentasi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini misal ada tidak flash message ya. Oke, flash data, mungkin ada flash data. Nah, ini rewriting with basic data katanya. Nah, ini with. Oke, kemudian di sini kita bisa mengeluarkan juga session status juga ya. Sini bisa menggunakan session status. Oke, coba kita ikuti saja yang di dokumentasinya. Ini session status. Kalau kita bukan session status ya, tapi session success, sesuai yang kita definisikan di employee controller. Nah, yang ada di sini untuk key sessionnya. Oke, coba kita tes lagi. Refresh. Klik tambah, misal Putri Diana, ini female, addressnya misal Jakarta, ini Putri @gmail.com, klik create. Nah, ini sudah bertambah ya teman-teman. Datanya yang pertama berada di atas karena dia data terbaru. Dan juga kita sudah redirect ke routes employee atau ke halaman employee, dan juga ada alert sebagai notifikasinya ya teman-teman. Jika di refresh alertnya hilang. Oke, karena dia hanya disimpan di dalam session. Oke, mungkin itu saja dulu ya teman-teman. Selanjutnya mungkin kita akan membahas sedikit tentang validation. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja dulu ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Akan saya terus perbaiki videonya ke depannya. Silakan di-share jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.